bagi saya pribadi ya adalah pewarta warga itu bukan jurnalis. Mereka buat saya adalah yang menyalurkan informasi, potongan-potongan informasi yang mereka dapat lewat saluran teknologi yang tidak bisa dihindari. Karena jurnalis punya 5 hukum yang harus dikerjakan sebelum mempublikasikannya, yaitu verifikasi, 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 verifikasi. Hal ini tidak mungkin dan tidak bisa dimiliki oleh para pewarta warga itu sendiri. Salam perspektif baru pemirsa acara ini di media sosial dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Kami ingatkan kalau Anda ingin mengikuti acara ini di media sosial, silakan ikuti di akun YouTube dengan nama Perspektif Wimar TV. Nah, Hayat Mansur kembali hadir menemui Anda untuk memandu acara favorit kita semua, wawancara khusus perspektif baru. Sahabat perspektif baru, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peran media dan kebebasan pers sangat penting karena menjadi pendorong untuk terwujudnya hak-hak asasi manusia lainnya seperti hak mendapatkan akses informasi, hak mendapatkan penghidupan yang layak, dan hak akses pembangunan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai peran media dan kebebasan pers, tentu saja dengan narasumber yang kredibel untuk membahasnya, yaitu Bung Herik Kurniawan, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Salam perspektif baru, Bung Herik. Salam perspektif baru, Bang Ayat. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya. Bung Herik, urgensi dari adanya hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan demokratis, serta untuk membantu mewujudkan pemerintahan yang terkontrol dan tidak sewenang-wenang. Nah, bagaimana perspektif Anda mengenai kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Indonesia hingga saat ini? Oke, terima kasih Bang Hayat. Salam kenal, bahagia bisa berada bersama Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mendengar semuanya. Saya ingin memberikan perspektif tentang kebebasan pers di Indonesia sebelum masuk ke ruang utamanya. Saya ingin memberikan sedikit juga pada diri kami sendiri. Kita melihat bagaimana kondisi para jurnalis di Indonesia saat ini. Sebelum nyampe ke terkait dengan kebebasan pers, bahwa saat ini jurnalis itu adalah profesi yang sangat terbuka. Siapapun juga bisa menjadi jurnalis dalam konteks jurnalis profesional. Dan untuk karena itulah bahwa setiap orang yang masuk terjun di jurnalis itu mereka harus terus meningkatkan kapasitasnya setiap hari, setiap saat. Dan saya sebagai pemimpin dari salah satu organisasi profesi jurnalis di Indonesia juga melihat bahwa tingkat kualitas para jurnalis di Indonesia masih harus terus ditambah lagi, harus diperkuat lagi. Bukan hanya pada konteks pemahaman soal regulasi, tapi juga pada konteks pemahaman bagaimana memproduksi karya jurnalisnya itu sendiri dan bagaimana mereka melihat kebijakan-kebijakan yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Saya melihat bahwa kadang-kali juga kalau misalnya disebutkan bahwa apakah ada jurnalis yang kemudian menebarkan hoax, saya pikir juga kalau secara jurnalis profesional itu tidak mungkin menyebarkan hoax, itu mustahil lah ya. Yang ada ini problem dari kapasitas seorang jurnalis yang tidak memiliki pemahaman yang maksimal terhadap konteks, pengetahuan yang tepat terhadap sebuah situasi sehingga dia salah menginterpretasikan masalah yang dia buat atau dia terjebak oleh framing yang kemudian dikondisikan oleh hal-hal yang kemudian diatur oleh pihak luar dan dia terjebak di dalamnya, maka dia kemudian juga terbawa arus yang kemudian dia terkesan membuat berita hoax. Padahal bukan hoax, tapi adalah sekali lagi adalah jurnalis memang harus cerdas sekali. Jadi artinya dia harus melihat bagaimana kemudian bisa memilah mana kemudian hal-hal yang memang penting dan perlu dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak. Karena sebagian juga apalagi sekarang di era media sosial di mana informasi teknologi informasi juga sangat kuat, banyak banget informasi yang kemudian diterima oleh para jurnalis. Dan kadang-kadang juga para jurnalis sangat tergoda untuk ikut terbawa arus dalamnya. Padahal kita tahu juga bahwa tidak semuanya itu bisa benar, bisa baik. Di masyarakat ini masih suka rancu lah antara jurnalis, karena tadi kan Anda katakan bahwa jurnalis itu merupakan profesi yang terbuka. Nah, itu kan. Nah, di sisi lain ada pembedaan antara jurnalis dan pewarta warga gitu. Nah, apa perbedaan antara jurnalis dan pewarta warga? Apakah
yang menyebarkan informasi melalui media sosial, melalui akun pribadinya itu bisa disebut sebagai jurnalis juga. Nah, ini yang sangat menarik. Ada jurnalis, ada pewarta warga. Bagi saya pribadi ya adalah pewarta warga itu bukan jurnalis. Mereka buat saya adalah yang menyalurkan informasi, potongan-potongan informasi yang mereka dapat lewat saluran teknologi yang tidak bisa dihindari. Karena jurnalis punya 5 hukum yang harus dikerjakan sebelum mempublikasikannya, yaitu verifikasi, 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 verifikasi. Hal ini tidak mungkin dan tidak bisa dimiliki oleh para pewarta warga itu sendiri. Pewarta warga hanya dapat potongan berita. Kalau misalnya ada sesuatu kejadian di sebuah wilayah misalnya, hanya jurnalislah yang bisa menembus kemudian memverifikasi kejadian tersebut kepada otoritas. Sementara para pewarta warga hanya terbatas pada melemparkan apa yang mereka lihat, menuliskan apa yang mereka dengar. Itu bedanya. Dan dihukumnya adalah para jurnalis itu dilindungi oleh undang-undang. Mengapa? Antara lain karena jurnalis itu memiliki privilege, diberi privilege oleh publik untuk menembus siapa saja, kemana saja, untuk kepentingan publik, untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya bagi publik. Itu yang penting. Dan pewarta warga itu tidak. Pewarta warga tidak bertanggung jawab juga, tanda petik ya. Mereka ketika masuk ke sebuah wilayah, ada kecelakaan, tabrak, lempar, sudah. Tapi kalau misalnya dalam hal jurnalis profesional, dia harus bertanggung jawab untuk memberikan informasi lengkap, memberikan konteks yang tepat dalam setiap informasi yang dia sebarkan. Jadi saya melihat jurnalis dan pewarta warga adalah satu sisi yang bisa saling menguatkan. Tapi sisi lain, saat ini juga jurnalis pewarta warga itu memang kita tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Apakah warga yang memang jujur polos melebarkan atau memang ada pihak-pihak yang lain yang memang berusaha untuk memancing air keruh. Karena pada faktanya adalah kami para jurnalis profesional itu antara lain sekarang sedang berusaha untuk kemudian membersihkan polusi informasi yang ada di Indonesia khususnya. Karena berjuta banyak informasi yang berseliweran di antara warga dan kita harus memberikan verifikasi yang benar mana informasi yang tepat dan benar. Karena ada dua hal, Bung Hayat. Pertama, ada yang informasi yang diinginkan oleh publik, ada lagi informasi yang dibutuhkan oleh publik. Sesuatu yang dibutuhkan oleh publik adalah maka informasi tersebut adalah mampu bisa mempengaruhi keputusan-keputusan sehari-harinya. Dan itu penting diketahui. Mungkin seperti harga bawang, harga-harga sebagainya. Satu. Tapi kalau misalnya yang diinginkan, tanpa ada informasi itu pun publik tidak berpengaruh. Tapi itu punya daya tarik tersendiri. Misalnya kasus-kasus perceraian artis yang tidak jelas cenderungannya, perseteruan orang tua dan anak di lain artis, apakah itu memang dibutuhkan oleh publik? Mungkin ada ruang-ruang yang dibutuhkan. Kalau misalnya ada ruang pendidikan, tapi sebagian besar itu adalah yang sifatnya sensasi itu hanya memenuhi keinginan publik saja, tidak dibutuhkan karena tanpa ada berita itu pun publik masih bisa hidup menjalani hidupannya dengan sangat baik. Bahkan bisa saja apa yang diinginkan itu bisa mencelakakan proses pengambilan putusan oleh publik. Begitu, Bang Ayat. Ini kan ada kemajuan teknologi informasi yang begitu sangat pesat, sehingga setiap orang dapat mengakses informasi bahkan menyebarkan informasi dalam hitungan detik. Ya. Nah, bagaimana kemajuan teknologi ini berdampak kepada kebebasan pers di kita? Ini dalam konteks para jurnalis itu sejauh mereka bekerja berlandaskan dan berlindung kepada undang-undang pers dan menjalankan kode etik, saya pikir tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Nah, sekarang apakah itu juga kekhawatiran tetap ada? Iya, tetap ada. Ketika kemarin RUU KUHP kemudian disahkan dan ketika saat ini juga sudah berlaku tentang Undang-Undang ITE, itu juga ada beberapa bagian-bagian yang kita terus suarakan supaya kemudian juga dilakukan revisi. Antara lain tentang misalnya salah satu yang poin penting adalah pencemaran nama baik. Yang kita khawatirkan adalah dalam konteks ini adalah kemudian jurnalis kemudian dikriminalisasi. Itu yang pertama. Mereka kemudian harus bersusah payah maju ke ruang pengadilan karena kasus-kasus yang sebetulnya secara undang-undang sudah dilindungi. Tapi yang harus pahami adalah kita ada Dewan Pers. Sekali lagi, sejauh yang dikerjakan itu memang clear, fair, dan memang sesuai dengan niat baik dalam pengerjaannya, kita bisa bersengketa terlebih dahulu di Dewan Pers. Jadi kalau selama ini ada ancaman yang kemudian akan dilaporkan ke polisi, karena jurnalistik itu saya pikir juga saya khawatir itu bagian dari upaya yang kemudian menakut-nakuti para jurnalis supaya mereka berpikir ulang untuk melakukan sebuah pemberitaan. Itu yang kemudian kami lihat juga antara lain salah satu yang disebut sebagai ancaman terhadap kebebasan pers. Mengapa? Karena kemudian ini khawatir jadi mereka menjadi menahan diri. Mereka khawatir, wah khawatir nih
kalau saya kemudian memberitakan ini, takutnya A, takutnya B, takutnya T, takutnya D. Dan ketakutan-ketakutan itu pula lah yang saya pikir juga ada di bawah bayang-bayang regulasi-regulasi tersebut. Padahal secara clear, kalau misalnya memang sudah fair semuanya aman, saya pikir juga kita bisa berjalan pada relnya dan apapun yang kemudian terjadi lewat karya jurnalistik itu, kami di IJTI dan teman-teman di organisasi profesi lain juga, termasuk Dewan Pers juga punya komitmen untuk juga bersama-sama menegakkan keadilan. Di mana karena yang paling penting adalah jangan sampai kemudian ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran para jurnalis sendiri kemudian membuat publik menjadi kesulitan tidak mendapatkan informasi yang lengkap atas sebuah informasi yang harusnya mereka dapatkan. Itu yang menjadi berbahaya. Karena bagaimanapun juga publik ini adalah pemilik negeri ini. Demikian, Bung Ayat. Tadi dikatakan bahwa saat ini kebebasan pers di Indonesia mulai ada ancaman dengan adanya ketentuan di KUHP yang baru disahkan pada Desember 2022. Nah, bagaimana dampaknya hingga saat ini dari Januari sampai dengan Mei ini? Apakah sudah menelan korban ataukah membuat kualitas karya jurnalis kita ini menjadi menurun? Kalau saya melihat begini, sejauh ini memang belum ada dampak yang kemudian secara langsung kasus-kasus yang menimpa para jurnalis atas berlakunya RUU ini. Dan lagi pula undang-undang ini juga baru berlaku setelah nanti sekian tahun kan, Bung. Jadi saat ini masih juga belum berlaku sepenuhnya. Jadi dan tetapi kita juga khawatir yang kita khawatirkan dan memang bisa aja terjadi. Saat ini memang kita mendapat jaminan dari pemerintah bahwa regulasi yang kemudian tersebut itu tidak ditujukan kepada para jurnalis. Tapi kan kita tidak tahu rejim akan berubah dan jangka panjang undang-undang itu memang harusnya sempurna. Sehingga jangan sampai nanti ketika rejimnya berganti ada kesalahan, ada upaya-upaya tersendiri. Satu, salah interpretasi. Kedua, memang sengaja dilakukan yang kemudian juga mengancam kepada kebebasan pers. Sebetulnya yang dilindungi dalam konteks ini adalah bukan para jurnalisnya itu sendiri. Sebetulnya kita adalah yang kita kerjakan adalah bagaimana kita melindungi masyarakat dari kekurangan informasi yang seharusnya mereka dapatkan. Gitu, Bung Ayat. Bung Heri, tadi katakan bahwa Undang-Undang KUHP mengenai kebebasan pers itu bukan ditujukan untuk jurnalis ya. Nah, jadi pertanyaannya itu ditujukan untuk siapa? Dan apakah pewarta warga juga bisa menyatakan bahwa dalam mereka berusaha mendapatkan informasi, mereka bisa menyatakan bahwa kami punya hak kebebasan pers. Oh ya, betul. Begini, tadi awal disampaikan bahwa jurnalis itu dilindungi oleh undang-undang pers. Nah, kemudian kita bekerja atas konsekuensi tersebut. Maka kita kerja atas verifikasi dan melakukan wise journalism, positive journalism itu adalah antara lain supaya kita bisa mengeluarkan karya-karya jurnalistik yang baik. Nah, sekarang kalau misalnya publik itu bukan jurnalis. Jadi maka ada ruang berbeda dalam regulasi yang dilakukan juga. Begitu. Jadi ketika ada persoalan pada ranah yang disebut sebagai informasi yang keluar ke publik, dalam hal ini disebutlah karya jurnalistik, maka kemudian kita akan bersengketa dulu di Dewan Pers kalau untuk karya jurnalistik. Tapi yang bukan itu maka akan masuk langsung ke Undang-Undang ITE atau misalnya ke UHP. Itu saya pikir cukup fair juga. Kenapa? Itu untuk mengantisipasi supaya jangan sampai ada mereka pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi asal-asalan, fitnah, kebohongan yang tidak tercegah gitu. Dan mereka juga saya sepakat bahwa itu memang harus dibatasi. Cuma memang undang-undang itu memang harus direvisi sehingga paling tidak kita tempoh sempat menyampaikan ada paling nggak disclaimer lah bahwa regulasi tersebut tidak ditujukan kepada para jurnalis yang profesional. Tapi sayangnya itu tidak terwujud begitu. Jadi kita sepakat lah seperti halnya pistol. Pistol tuh boleh oleh polisi, tapi warga juga boleh memiliki dengan berbagai kemudian kebijakan yang sangat ketat karena memang penggunaannya memang sangat spesial. Sama juga dengan jurnalis karena dampak yang ditimbulkan oleh jurnalis itu bahkan lebih besar menurut saya dengan apa yang kalau misalnya ada kejahatan-kejahatan sifatnya kecil-kecilan gitu loh. Jadi artinya dampak yang dilakukan oleh sebuah informasi itu bisa bukan cuma masif tapi juga bisa berkepanjangan, bisa menahan bahwa kita tahu lah bahwa beberapa kali misalnya ketika suku Tutsi dan Hutu juga kemudian bersengketa di sana juga itu disebabkan oleh adanya informasi yang
tidak benar yang disampaikan oleh radio sempat. Dan itu adalah salah satu dampak yang kemudian kita sampaikan, bahwa begitu masifnya dampak yang kemudian bisa disampaikan oleh setiap informasi yang dikeluarkan oleh media massa. Seperti itu, Bung Ayat. Bung Heri, berbicara mengenai kebebasan pers ini sangat penting ya, terutama pada tahun ini dan tahun depan kita menghadapi momentum tahun politik, yaitu kita akan menyelenggarakan pemilu dan pemilihan presiden. Nah, biasanya ya dari pemilu-pemilu dan pilpres atau pilkada sebelumnya itu ketika ada hajatan demokrasi tersebut itu selalu bertebaran informasi yang asal-asalan, bahkan boleh dikatakan adalah sebagian besar hoax dan kampanye hitam. Nah, bagaimana peran jurnalis-jurnalis kita untuk tetap menampilkan jurnalis positif dan mendukung pesta hajatan demokrasi ini? Ya, terima kasih. Bung Hayat, ini memang tantangan yang sangat luar biasa tahun 2024 ini. Posisi jurnalis sekarang juga menjadi sangat seksi. Kenapa? Karena memang lewat medianya masing-masing bisa memberikan informasi yang sangat luas dalam hitungan waktu yang sangat pendek. Artinya memang pengaruhnya secara teoritis juga sudah sangat luar biasa. Ada banyak hal yang kemudian harus kita pelajari. Pertama, yang paling penting adalah secara personal, para jurnalis itu harus terus meningkatkan kapasitas sebagai jurnalis. Dia harus mengerti bagaimana membuat teks yang bagus, dia harus memahami bagaimana mengedit audiovisual yang bagus, dia harus memahami bagaimana membuat laporan berita yang sifatnya audio yang bagus. Jangan ada potongan-potongan yang salah, harus lengkap dan komprehensif itu. Dan jangan lupa juga bahwa pesta demokrasi itu kita tidak bisa juga resisten dengan kehadiran partai-partai. Jangan kemudian a priori dengan wah ini partai pendukung pendukung nggak bisa juga, karena ini adalah kenyataannya, bukan pilihan, bahwa kita sebagai negara demokrasi memang gini posisinya. Cuma bagaimana kita kemudian bisa secara proporsional melakukan pemberitaan yang lagi-lagi sesuai dengan fakta, faktual, aktual, sesuai dengan kepentingan dan sebetulnya oleh kebutuhan masyarakat. Itu pertama. Yang paling penting utamanya adalah para jurnalis itu terus menekan kapasitasnya. Itu yang paling utama. Dan kemudian juga para kontestan juga kemudian juga saya harapkan juga tidak kemudian melakukan mengkelabui lah ya, mengkelabui, memanfaatkan para jurnalis untuk menyampaikan informasi yang tidak fair sesuai dengan keinginannya, sehingga kemudian jurnalis, karena jurnalis juga tentu kita tahu manusia biasa juga ada keterbatasan, terkecoh, mengecoh publik lewat karya jurnalistik. Itu yang kemudian saya khawatirkan. Artinya bisa saja ya dalam sebuah kontestasi semuanya berjuang bersama, semuanya berkompetisi untuk mendapatkan terbaik, tapi dengan cara-cara yang fair, Saya harap begitu. Bicara yang fair, mengaca pada pilpres dan pemilu 5 tahun yang lalu ya, itu banyak istilahnya media dan mungkin jurnalis yang ikut terpengaruh dalam pesta demokrasi. Misalnya media X karena dia pemiliknya atau pengurusnya itu dekat dengan titik A, maka ya, informasi-informasi jurnalis yang muncul di media tersebut banyak sekali hanya mendukung parpol A. Kalau media lain misalnya karena dekat dengan parpol B, maka dia informasi-informasinya hanya mengenai parpol B. Nah, bagaimana dengan kondisi tersebut? Artinya upaya memunculkan jurnalis yang positif itu tidak muncul dalam hajatan demokrasi. Kalau saya tentu sebagai Ketua Umum IJT sih menghimbau kepada seluruh stakeholder, pada seluruh pengelola redaksi, supaya bisa bersama-sama untuk menegakkan fairness dalam penyelenggaraan 2024 nanti. Karena bagaimanapun juga jurnalis memang berpihak kepada publik. Dan dalam kondisinya adalah kita harus menyadari semua bahwa kita itu sudah, kondisi kita saat ini sebagai jurnalis itu memang mendapat posisi yang baik. Karena kenapa? Karena ada amanah dari publik untuk kemudian mengakses siapapun juga. Publik juga, saya pikir juga bukan, dalam teori komunikasi tidak hanya sepihak dalam konteks ini. Seperti disampaikan oleh para pakar bahwa komunikasi juga bisa sekarang berlangsung dua arah. Itu pertama. Publik bisa kemudian juga mengkantor, dan sekarang dalam era sosial media yang begitu kuat, saya pikir juga ini bisa saja kemudian kredibilitas daripada pengelola media itu bisa terganggu kalau misalnya mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang fair dalam jurnalistiknya. Dan jangan lupa pula, kita ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, ada juga Dewan Pers. Dan saya sih menghimbau kepada seluruh pendengar, pada saya pun juga sebagai stakeholder negeri ini, supaya bisa menyampaikan keluhan-keluhan. Kalau misalnya memang ada
praktek-praktek yang dianggap tidak fair tersebut. Karena bagaimanapun juga tetap kebebasan pers memang harus dijaga, tapi tetap kita harus juga publik harus tetap dijaga bahwa publik adalah sekali lagi adalah siapa yang harus kita layani. Jadi publik juga dalam konteks ini bisa lebih aktif lagi untuk bisa bersama-sama menjaga supaya karya jurnalistik bisa tetap baik. Karena gini loh, jangan sampai nanti publik kehilangan kepercayaan kepada media mainstream itu yang sangat berbahaya. Dalam kondisi ini, saya khawatir terjadi chaos. Kenapa? Karena kemudian informasi yang dipercaya oleh publik adalah lewat sosial media. Ini gawat seperti teori lama. Ketika situasi serba tertutup, serba tidak bisa informasi serba serba terbatas, maka yang dipercaya adalah rumor. Nah, saya bahaya begini, ketika kemudian juga media mainstream itu terbungkam, maka yang dipercaya adalah media sosial ini informasi sebetulnya itu bukan kayak jurnalistik, itu adalah pewarta warga. Dulu tuh kalau misalnya eranya cetak itu ada namanya surat pembaca, keluhan warga tentang sebuah masalah. Saya pikir juga sekarang keluhan warga tersebut tidak lagi dimuat di koran-koran atau di online, tapi juga bisa langsung disampaikan lewat sosial media. Saat ini kan kalau kami cermati ya, pemberitaan-pemberitaan di media dalam tanda kutip lah mainstream ya, itu mengenai hajatan pemilih ini itu hanya menampilkan nilai-nilai positif dari masing-masing capres tanpa membed kelemahan atau sisi-sisi yang negatif lah dari para capres, dan akhirnya publik mencari informasi itu melalui media sosial yang memang banyak menampilkan sisi-sisi negatif dari capres untuk menjadi rujukan dalam pilpres atau pemilu nanti. Nah, apakah ini karena media mainstream dan jurnalisnya itu khawatir atau tidak mempunyai kebebasan pers sehingga tidak berani menampilkan sisi-sisi negatif dari para capres ataupun siapapun yang ikut kontestan di pemilu? Jadi kalau dalam konteks capres, siapapun juga saat ini ada banyak calon yang kemudian muncul ke luar, yang mereka adalah orang-orang terbaik yang kemudian diusung oleh partai masing-masing untuk berkontestasi menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Nah, kemudian kenapa kemudian kesannya adalah yang positif-positif saja yang kemudian yang kemudian dimunculkan. Saya pikir juga itu adalah kebijakan dari masing-masing dari masing-masing redaksi. Dan kalau saya sih melihat bahwa memang konteks wise journalism itu diterapkan, mungkin mereka berpikir untuk lebih bijak lagi dalam mengupas setiap portofolio dari masing-masing presiden. Tapi kemudian yang tadi, apakah kemudian hal-hal negatif, hal-hal buruk, atau misalnya kritik-kritik yang disampaikan oleh mereka yang disebut sebagai pewarta warga itu memang betul? Kita juga mesti memverifikasi juga. Jangan sampai kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat itu lewat sosial media itu memang kritik yang asal-asalan. Kita nggak tahu juga apakah memang itu betul. Misalnya si A ini capresnya tukang ini, si B ini capresnya punya kelakuan ini. Tapi apakah memang itu betul, memang senegatif itu? Atau jangan-jangan ada pihak lain juga yang berusaha untuk memancing di air keruh, bukan warga, tapi memang warga abal-abal yang memang berusaha untuk melakukan perang sosial media untuk pendukung masing-masing. Itu yang kemudian juga harus hati-hati. Dan yang paling penting adalah pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun ini harus sukses, harus pesta. Dan pesta demokrasi itu namanya juga pesta, kita harus melakukan dengan bahagia, harus dengan bahagia. Jadi semua harus mampu menahan diri, tapi menahan diri dalam konteks bahwa harus sesuai dengan regulasi tetap berjalan. Kritik harus jalan juga. Dan setelah pesta nanti berakhir, maka selayaknya juga pesta-pesta lainnya, kita harus juga tetap kembali ke kehidupan masing-masing dalam kondisi yang baik-baik pula. Demikian, Bung Ayat. Sebagai penutup, saya hanya mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dan kebebasan pers harus tetap kita rawat dan kita jaga dengan penuh tanggung jawab. Sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya.